Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Faiz Febrianto dari Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan sedikit mengenai fusi logik. Nah, oke. Yang pertama yaitu apa itu logika fusi atau fusi logik, ya? Fusi logik adalah cabang dari logika yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dan keambiguan dalam suatu sistem. Nah, terus fusi logik ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, ya, terutama seperti contohnya kontrol sistem, AI atau kecerdasan buatan, maupun pengambilan keputusan dan juga maupun untuk analisis data. Nah, lalu yang kedua, slide selanjutnya yaitu eh, apa saja konsep dasar dari fusi logik. Nah, fusi logik sendiri didasarkan pada konsep bahwa suatu variabel dapat memiliki derajat keanggotaan yang berbeda-beda pada sebuah himpunannya, ya. Nah, himpunan fusi yaitu himpunan yang tidak memiliki batas yang jelas antara anggotanya dan bukan yang merupakan anggotanya. Nah, fusi logik menggunakan fungsi keanggotaan untuk menentukan sejauh mana suatu objek termasuk dalam himpunan fusi tersebut. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh fungsi keanggotaan, ya. Nah, yaitu sebuah kurva matematis yang menunjukkan sejauh mana suatu nilai memenuhi kondisi untuk untuk menjadi anggota himpunan fusi. Nah, fungsi keanggotaan ini biasanya berbentuk kurva seperti gambar berikut ini. Di ada domain X dan juga derajat keanggotaan. Nah, untuk menentukan sejauh mana suatu nilai memenuhi kondisi tertentu dan memberikan bobot pada nilai tersebut. Oke, selanjutnya yaitu fusi inference system. Fusi inference system sendiri atau FIS pendekannya, yaitu sistem yang menggunakan fusi logik sendiri untuk keputusan untuk mengambil keputusan atau mengontrol sistem. Nah, FIS ini terdiri dari dua bagian utama, ya. Nah, dua bagian utama yang pertama yaitu basis aturan dan juga mesin inferensi. Nah, basis aturan berisi himpunan aturan yang menghubungkan kondisi dengan tindakan yang akan diambil. Nah, sedangkan untuk mesin inferensi itu untuk mengambil kondisi dari suatu input dan menerapkan aturan yang cocok kemudian menghasilkan outputnya. Oke, selanjutnya itu, nah ini adalah contoh, ya, aplikasi fusi logik dalam kontrol sistem. Nah, di sini dapat digunakan dalam sistem kontrol otomatis untuk memperbaiki performa sistem dalam kondisi yang berubah-ubah atau tidak pasti, ya. Nah, contoh aplikasinya yaitu untuk pengontrol suhu ruangan seperti berikut maupun kecepatan motor, ya. Nah, tapi ini saya contohkan yaitu untuk pengontrol suhu ruangan. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi ada suatu aplikasi untuk memantau suhu pada suatu ruangan. Oke, selanjutnya yaitu contoh aplikasi fusi logik dalam pengambilan keputusan. Nah, fusi logik juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manusia, ya, untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kepastian dan ketidakpastian dalam suatu data, yang pastinya menggunakan data. Oke, fusi logik ini menurut saya menghasilkan keluaran atau output yang lebih akurat daripada metode-metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang lama, ya. Nah, contohnya itu
dalam pengambilan keputusan adalah sistem penilaian kredit dan juga penilaian resiko yang bisa menggunakan aplikasi Fusi Logic ini. Oke, sekian saja presentasi singkat saya mengenai aplikasi Fusi Logic atau logika Fusi. Terima kasih. Saya Sunda Sabrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.